Masih di program Leaders iNews.id dan tamu kita Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti. Kita akan berbincang tentang Ramadan di tengah pandemi. Kita sudah bahas tentang tarawih dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang lainnya. Nah, biasanya tradisi tahunannya adalah mudik atau pulang kampung. Nah, untuk tahun ini pemerintah sendiri sudah menyampaikan larangan secara resmi untuk melarang mudik. Bagaimana menyikapi ini? Dalam hal ini ada 3 hal lagi, Mas. Saya suka angka 3 ini. Untung kemarin calonnya cuma 2, jadi kalau suka 3 itu nggak masalah gitu. Jadi yang pertama, mudik itu kan cara kreatif orang Indonesia di dalam mengamalkan ajaran silaturahim. Jadi memang Islam itu memerintahkan kita untuk senantiasa bersilaturahim, dan hadis-hadis Nabi menjelaskan orang yang bersilaturahim itu dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Nah, silaturahim itu memang afdolnya kita laksanakan dengan saling berkunjung, kemudian berbagi hadiah, kemudian juga mungkin kita juga saling memberikan sesuatu yang kita miliki dan berbagi dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Tetapi dalam situasi di mana kita ini sedang di tengah pandemi, maka tentu silaturahim itu bisa dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Mungkin dilaksanakan dengan cara telepon, video call, mungkin dengan Zoom seperti ini juga bisa bersilaturahim juga walaupun tidak bisa berjabat tangan ya. Nah, yang kedua adalah tradisi masyarakat. Tradisi masyarakat itu berkaitan dengan bagaimana mereka itu meminta maaf kepada yang lainnya karena memahami bahwa dosa-dosa manusia itu diampuni oleh Allah kalau dosa di antara sesama umat manusia itu sudah diampuni oleh manusia yang lainnya. Inilah yang kemudian di dalam tradisi Indonesia itu ada namanya mudik itu ke kampung halaman. Tetapi menurut saya yang penting sekarang itu adalah mudik spiritual, Mas. Yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu kan mudik kultural dan mudik sosial. Mungkin mudik finansial sebagiannya ya. Karena kalau pulang itu ke kampung ya. Iya. Karena itu kalau sedang musim mudik itu peredaran uang itu lebih banyak di daerah daripada di daerah khusus ibu kota, saya kira. Nah, mudik spiritual itu juga didasarkan atas hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak mewajibkan qiyamu Ramadan, tetapi sangat menganjurkan qiyamu Ramadan. Yang diwajibkan adalah siyamu Ramadan atau puasa Ramadan. Maka barang siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan dan siyamu Ramadan, maka dia diampuni segala dosanya, seperti ketika mereka baru lahir ke dunia. Inilah yang sering kita sebut sebagai mudik spiritual. Dan menurut saya, ini jauh lebih penting daripada mudik kultural dan mudik sosial dan mudik finansial tadi itu. Karena apa? Itu berisiko. Dan kemudian yang ketiga, dalam kaitannya dengan himbauan pemerintah, maka tentu kita harus memahami pemerintah itu sebagai ulil amri. Yang harus kita turuti ya. Dalam hal ini ada ayat Al-Quran yang tegas menyebutkan agar kita ini mematuhi Allah, mematuhi Rasul, dan mematuhi ulil amri. Kalau saya baca dalam kitab-kitab tafsir, dalam hal yang menyangkut penyelenggaraan negara, pemerintah itu adalah ulil amri. Dalam hal yang menyangkut urusan agama, para ulama itu adalah ulil amri. Dalam urusan yang berkaitan dengan keilmuan, para saintis itu adalah ulil amri. Nah, terkait dengan mudik ini kan sudah ada fatwa Majelis Ulama. Sudah ada aturan pemerintah. Sehingga oleh karena itu, maka marilah kita bersama-sama, sepanjang pemerintah itu tidak mengajak kepada perbuatan maksiat,
maka wajib kita mengikuti anjuran pemerintah itu. Dan ini juga dikuatkan oleh sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam hadis itu disebutkan, barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dia adalah mentaati aku, maksudnya mentaati Rasulullah. Dan barang siapa yang mentaati aku, maka dia adalah mentaati Allah. Artinya menurut hadis ini, ketaatan kita kepada pemimpin itu struktural, seperti ketaatan kita kepada Rasul dan ketaatan kita kepada Allah. Karena itu maka dengan segala hormat kepada saudara-saudara kita yang ingin mudik, kalau tidak benar-benar terpaksa, memang ada hal yang mengharuskan kita mudik, sebaiknya tidak mudik. Saya mengatakan ini dari lubuk hati yang paling dalam. Karena saya ini mudikers sejati, Mas. Dan untuk tahun ini akan mengikuti anjuran pemerintah itu? Saya sudah menyampaikan ke ibu saya, untuk Idul Fitri tahun ini saya tidak pulang, dan alhamdulillah setelah lewat penjelasan yang panjang lebar, ibu sudah menyampaikan ikhlas kalau saya tidak pulang. Tetap aja sulit bagi orang tua untuk tidak menerima anaknya tidak pulang itu. Ya, saya kira kebahagiaan orang tua itu, apalagi kakek nenek itu kan kalau bertemu dengan keluarganya dan bertemu dengan cucu-cucunya. Ya. Saya sih belum punya cucu, tapi membayangkan kalau saya pulang bersama anak-anak itu betapa bahagianya. Kumpul-kumpul itu. Saya itu ketika bertemu melihat cucu-cucunya, apalagi lupa menyebut nama cucunya, itu juga kebahagiaan tersendiri. Ya, itu apalagi yang cucunya sudah lebih dari 20, itu mungkin menghafal nama cucunya juga bisa keliru, tapi mereka bahagia luar biasa karena semua keluarga berkumpul, dan itu termasuk kalau bahasa Al-Qur'an, keluarga itu kan zinah al-hayat ad-dunya. Keluarga itu adalah perhiasan kebahagiaan kehidupan dunia. Karena itu maka ada kan lagu populer itu, mohon maaf ya, ini tidak iklan film. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Karena itu maka kita bisa punya makna itu kalau kita punya keluarga, dan bisa kita bayangkan memang betapa bahagianya bersama dengan keluarga. Dan karena itu maka kita juga bisa memaklumi kalau ada sebagian dari saudara kita yang memang tetap ingin pulang. Tetapi saya kira dalam kondisi seperti ini tentu kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga kita memikirkan keselamatan keluarga kita dan memikirkan keselamatan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Baik, jadi jangan mudik, kemudian ibadah di rumah saja, karena sebetulnya itu sama saja dengan ibadah di masjid maupun di mana-mana, kedekatan dengan Allah itu ya. Baik Mas Mukti, mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi sedekah bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.